Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan karuniakan kepada kita. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan karena satu dan lain hal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman ini. Ketika Allah berikan nikmat tersebut, ini adalah salah satu kunci, bahkan kunci utama kita menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, adalah kunci utama seseorang menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah dan dia wafat dalam kesyirikan, maka tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang wafat dalam keadaan musyrik. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rasa syukur itu lebih harus kita tingkatkan tentang keislaman dan jauhnya kita dari kesyirikan adalah ketika nampak di hadapan kita orang-orang yang begitu tanpa rasa malu menampakkan kesyirikan. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang merasa bangga justru dengan kesyirikan, merasa hebat dengan kesyirikan yang dilakukan. Padahal kesyirikan yang dilakukan itu menyandarkan sesuatu kepada makhluk yang lemah, meminta kepada syaitan, makhluk yang lemah, yang dengan kapan saja bisa Allah wafatkan, yang dengan kapan saja dapat Allah musnahkan. Sungguh mengherankan orang yang bangga dengan kesyirikan, padahal dia bersandar kepada sesuatu yang lemah. Dia masih bangga. Subhanallah. Dan nampak sekali ayuhal ikhwah, saat ini kesyirikan dilakukan, dibolehkan, diizinkan, dilakukan oleh mereka yang justru memiliki tingkat pendidikan umum yang tinggi, pangkat, jabatan, dan harta yang juga termasuk di posisi yang tinggi. Tetapi pangkat, jabatan, harta, pendidikan umumnya ini tidak serta-merta mereka mendapatkan hidayah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asas, prinsip utama, pondasi utama di dalam keislaman. Muslim, KTP-nya Islam, pendidikan tinggi, jabatan tinggi, harta banyak, tapi ternyata masih banyak yang terjerumus dalam kesyirikan dan ridha terhadap perbuatan kesyirikan.
Betullah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun." Mereka faham, mengerti tentang perkara dunia, tetapi tentang perkara akhirat mereka lalai. Tidak faham, tidak mau untuk mengamalkan, tidak mau bertanya kepada ahlu dzikir, kepada para ulama yang faham tentang perkara tersebut. Padahal seseorang yang tidak mengetahui satu perkara, sebaiknya dia bertanya kepada siapa yang ahli dalam perkara itu. Jika seseorang sakit, dia akan bertanya kepada dokter tentang obat apa yang pas untuknya. Jika seseorang punya kendaraan mobil, rusak kendaraannya, dia akan cari tukang servis yang ahli untuk membenarkan mobilnya. Tidak akan yang rusak mobil dia pergi ke dokter, atau yang sakit badan dia pergi ke montir, tidak. Pasti manusia akan meletakkan pada pos-posnya. Tapi anehnya, dalam perkara akidah, dalam perkara agama, banyak manusia yang sering salah untuk bertanya, sering salah untuk menempatkan posisinya. Kemudian ya'ti bil ajaib. Orang-orang yang ditanya tersebut datang dengan sesuatu yang aneh, yang mengherankan. Karena memang bukan pak bidangnya. Membolehkan pernikahan dengan beda agama. Kemudian ucapan-ucapan lainnya yang banyak tersebar belakangan ini. Kemudian mereka berdalih, ini perbedaan pandangan. Pandangan siapa? Tidak setiap perbedaan pandangan itu dibolehkan. Harus dibedakan antara perbedaan pandangan dengan penyimpangan pemikiran. Tidak setiap perbedaan pandangan itu sesuatu yang bisa ditolerir. Perbedaan pandangan yang bisa ditolerir adalah yang keluar dari orang yang ahli dalam bidang tersebut, yang berdalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena yang dibicarakan adalah perkara agama. Tidak bisa. Kita kalau punya murid, kita tanyakan kepada mereka 1 tambah 2 berapa, yang satu jawab 3, yang satu jawab 2. Kemudian yang jawab 2 saya katakan Anda salah. 1 tambah 2 bukan 2, harusnya 3. Kata muridnya, Bapak harus menghargai pendapat saya. Pendapat Anda salah, harus dibenarkan. Harus dibenarkan. Jadi tidak setiap perbedaan pandangan, perbedaan jawaban itu sesuatu yang bisa ditolerir. Makanya seorang muslim harus betul-betul memahami fiqhul khilaf. Bagaimana yang harus dia lakukan saat adanya perbedaan pandangan dalam suatu masalah. Tidak semuanya dibolehkan. Tapi dalam perkara-perkara yang memang khilafnya mu'tabar, seseorang harus berlapang dada. Satu masjid bismillahnya disirkan, satu dijaharkan. Ada dalilnya, ada ulama yang berpendapat, rabbaniin. Kita harus berlapang dada. Tapi menikah, wanita muslimah menikah dengan orang kafir, tidak ada satupun ulama yang membolehkannya. Tiba-tiba datang orang 14 abad kemudian mengatakan, boleh. Menurut pendapat saya begini-begini. Siapa Anda? Itu bukan pendapat yang bisa ditolerir. Itu penyimpangan pemikiran Anda yang harus diluruskan. Jadi poin tersebut, karena banyak orang yang tersesat dan menyimpang, mereka itu selalu berlindung dari kata-kata, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Saya hargai pandangan Anda, Anda hargai pandangan saya. Itu adalah cara mereka agar mereka aman melakukan penyimpangan mereka. Dan itu di setiap tempat dan keadaan selalu begitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada orang buka puasanya di waktu asar, kemudian dia bilang, Anda harus hargai perbedaan pandangan. Menurut pendapat saya, buka puasa itu di waktu asar, bukan di waktu maghrib. Apakah kita terima? Tidak. Anda salah. Anda salah. Menyimpang dari ijma'nya para ulama, ijma'nya umat tentang waktu berbuka puasa. Nggak bisa kita katakan itu perbedaan pandangan. Yang mau ikut dia silahkan, yang mau ikut saya silahkan. Tidak. Kita harus kasih tahu umat itu salah. Itu keliru.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita, dan ini tugas kita untuk menekankan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, jangan sampai kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah engkau berbuat kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar itu adalah kesyirikan. Semoga kita dan keluarga dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari segala bentuk penyimpangan pemahaman, penyimpangan pemikiran. Allah karuniakan hidayah kita semua, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah hari ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kitab Al-Mafahimus Shahihah lil Hijrati ila Allah wa Rasulih. Dan alhamdulillah juga mungkin ini terakhir pertemuan kita sebelum bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan nanti setelah Ramadan jika ada kesempatan untuk kita melanjutkan pembahasan dari kitab yang lain. Dan di bab terakhir ini, di sini judul dari babnya adalah min a'zami anwa'il hijrah ila Allah jalla wa ala hajrul fawahishi wan nadhari was sama'il muharram. Dan di antara bentuk hijrah yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang hijrah dari segala bentuk dosa, dan juga melihat, juga mendengar perkara yang Allah haramkan. Jadi salah satu bentuk hijrah yang paling utama adalah kita hijrahkan diri kita dari yang biasanya melakukan kemungkaran, biasanya melihat sesuatu yang mungkar, mendengar sesuatu yang mungkar, sesuatu yang diharamkan, kita hijrah, tinggalkan. Karena kalau tidak, hijrah kita ini hanya penampilan saja, dan ini banyak. Fisiknya nampak, penampilannya, pakaiannya, hijrah dia. Tapi pandangannya tidak dia jaga, pendengarannya tidak dia jaga, masih dia melakukan perkara yang Allah haramkan. Ini akan berpengaruh kepada hijrahnya. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, hubbul ghina wa hubbul ayatil kitab fi qalbi 'abd laisa yajtami'an. Cintanya seseorang kepada Al-Quran dan cintanya seseorang kepada musik dalam hatinya itu tidak akan pernah bersatu. Pasti akan condong kepada salah satu. Maka kita jika diperintahkan untuk memilih di antara dua ini, pilih apa? Pilih Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan musik adalah perkara yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna min a'zami anwa'il hijrati ila Allah tabaraka wa ta'ala hajrul fawahish wan nadhari was sama'il muharram. Fa inna dinal islamil azim huwa dinut taharah, dinut taharatil batin wal zahir ala as-sawa'. Amara Allah rabbul alamin bi taharatil qulubi wal arwahi wal anfus. Sesungguhnya di antara bentuk hijrah yang paling agung adalah seseorang menghijrahkan dirinya dari segala bentuk kemungkaran, dari melihat dan mendengar perkara yang diharamkan. Karena agama Islam adalah agama kesucian, agama yang mengajarkan kita untuk mensucikan apa yang ada dalam diri kita dan apa yang nampak dari diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyucikan hati kita, jiwa kita dan arwah kita. Wa amara Allah rabbul alamin bi taharatil abdani wath thiyab wal amkinah. Wa huwa dinul iffah wa dinul afaf, yanfil fahisha wa yuharibuha wa yasuddul masalik allati tuaddi ilaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala selain memerintahkan kita untuk mensucikan badan kita, pakaian kita dan tempat kita, Allah pun memerintahkan kita untuk mensucikan apa yang ada dalam diri kita. Allah memerintahkan kita di dalam agama Islam ini, agama yang jauh dari segala bentuk kemungkaran dan hinanya kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam agama Islam ini kita diperintahkan untuk memerangi dan menutup jalan yang dapat menghantarkan diri kita kepada kemungkaran.
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Seperti itulah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasku al-fawahish, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Laqad daraballahu rabbul alamin lana al-amthal bi atharil qulubi 'ala al-ardi ba'da al-anbiya'i wal mursalin. Faqala rabbuna jallat qudratuhu fi kitabihil 'azim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Dan Allah telah memisalkan di dalam Al-Quran tentang kesucian hati para sahabat, orang-orang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Jika ditanya siapa yang terbaik setelah para nabi dan para rasul, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka bersih, niat mereka mulia, tujuan mereka baik. Akan tetapi Allah memerintahkan di dalam surat Al-Ahzab, jika mereka bertanya kepada istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, bertanyalah kalian kepada mereka dari belakang hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Hal tersebut lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka. Ini perintah Allah kepada para sahabat Nabi, kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan yang semisal dengannya radhiyallahu anhum jami'an. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Jika kalian wahai sahabat-sahabat Nabi, kata Allah, bertanya kepada para istri Nabi, bertanyalah dari belakang hijab. Itu lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka. Lantas bagaimana dengan kita? Hati yang lemah, syahwat yang tinggi, hawa nafsu yang sulit untuk terkendali. Apakah kita merasa lebih aman dari apa yang dimiliki oleh para sahabat, sehingga kita menganggap bahwa itu adalah bentuk tasyaddud, bentuk berlebih-lebihan? La, hati kita yang sudah kotor ya ikhwah, hati kita yang sudah hitam, sehingga ketika melihat kemungkaran merasa itu bukanlah apa-apa. Dan ini mujarrab. Kalau bapak-bapak coba 1 bulan aja Pak tinggal di satu pondok pesantren yang khusus laki-laki, 1 bulan jangan lihat perempuan Pak. Beres 1 bulan Bapak keluar, itu insya Allah Pak, Bapak lihat ada orang pakai kerudung dari jauh saja, hati udah gemeter tuh Pak. Karena memang 1 bulan bersih hati kita, hanya dengarkan Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, tidak melihat perempuan. Lihat hitam, pakaian hitam, hitam padahal pakai cadar full, lewat dari jauh, hati itu pasti gemetar. Tapi kalau kita diamnya di mall 1 bulan, terus kita lihat perempuan mau berapapun, mau apapun, nggak akan pengaruh tuh hati kita. Tidak akan merasa sesuatu. Jadi kalau ada orang bilang, oh pikirannya saja yang, bukan. Antum merasa aman dan merasa tidak terpengaruh hati antum, syahwat antum merasa tidak bergejolak, itu karena sudah hancur, sudah terbiasa melihat yang haram. Sehingga ketika melihat yang haram, ya sudah biasa saja, tidak terpengaruh. Makanya kata Ibnul Qayyim pun mengatakan, hukuman bagi mereka yang tidak mampu menahan pandangan mereka itu adalah tidak lagi yataladzaz, tidak lagi menikmati ketika melihat pandangan-pandangan yang biasa dia lihat dari yang diharamkan, tapi tetap ingin melihat. Itu hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi. Orang-orang yang melepaskan pandangannya kepada apa yang Allah haramkan, dia sudah tidak lagi ada kenikmatan. Karena sudah kotor, sudah hitam dengan pandangan-pandangan haram tersebut. والضمير ها هنا يعود إلى أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى أمهات المؤمنين. Ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 53 ini ditujukan kepada siapa? Para sahabat Nabi dan ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'altum ya ashab Muhammad, jika kalian bertanya wahai ashab Muhammad, wa idza sa'altumuhunna,
Ay sa'altum ummahatil mu'minina mata'an fima yakunu min awanid dunya allati tusta'malu fi hajatiha. Jika kalian bertanya kepada istri-istri Nabi, ummahatul mu'minin, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, min ghairi ru'yah, tanpa harus melihat ummahatul mu'minin. Wa innama huwa su'alun hakadha ala sautin yusma'u wa ijabatin ta'ti bila mazid. Cukup suara, tanya, jawab. Tidak perlu melihat. Dzalikum, yani dzalikumus su'al ala dzalika an-nahwil madhkur bis-su'ali sautan min ghairi ru'yatin wala dukhul athharu liqulubikum wa ashabu Muhammad ya ashab Muhammad wa qulubihin ya azwajan nabiyyil amin. Jadi tanpa melihat itu lebih mensucikan hati kalian dan hati istri-istri Nabi. Bayangkan, melihat itu tidak melihat lawan jenis itu mensucikan hati. Jadi kenapa hati kita nih kalau dengar Quran gak nangis-nangis, doa jarang menangis, jarang tersentuh? Karena memang kurang suci mungkin Pak hati kita. Hati kita nih apalagi kita tinggal di Indonesia ya. Yang Bapak beres dari masjid udah nangis nih Pak, udah khusyuk-khusyuknya selesai dari masjid, atau dari rumah sudah berwudu mau ke masjid, itu di jalan pemandangan luar biasa. Ya, datang ke masjid udah bersih wudu ya, pikiran udah kemana-mana. Ternyata pandangan itu berpengaruh kepada hati, kepada kesucian hati. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, atharu liqulubikum wa qulubihin. Jadi ketika kalian tidak memandang, hanya cukup mendengar jawaban mereka, pertanyaan mereka, itu lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka. Artinya pandangan ini mengotori. Pandangan kepada lawan jenis yang bukan mahram itu dapat mengotori hati. Dapat mengotori hati. Makanya kita lihat para ulama hafizahumullah yang masih hidup dan rahimahumullah yang telah wafat. Kadang kalau kita dengar tilawah mereka cepat sekali, mudah mereka menangis. Mereka baca hadis itu menangis. Baca ayat menangis. Bukan mereka membuat-buat ingin menangis, karena saking mungkin bersihnya hati mereka, jauhnya mereka dari kemungkaran. Makanya kalau kita ngundang para ulama datang ke Indonesia itu, mereka itu pas baru sampai di bandara aja udah astagfirullah. Ya. Tundukkan pandangan mereka. Gitu. Mereka pikirnya kan ketika mau berangkat itu nih negara Islam terbesar di dunia. Mayoritas penduduknya kaum muslimin. Itu sangat jauh dengan apa yang ada di negara mereka. Jadi subhanallah. Ya. Itulah sesuatu yang harus jadi PR untuk kita. Bahwa pandangan ini ya ikhwah dapat menyucikan hati kita. Jika pandangan dari yang perkara yang haram dapat mengotori hati kita. Kita tahan pandangan kita dari yang haram itu mensucikan hati kita. فهذه أطهر القلوب الطراء ومع ذلك أمر الله رب العالمين عند السؤال بهذا الاحتراز المتين لأنهن قدوة وأسوة لسائر النساء وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لسائر الرجال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ini hati-hati terbaik, qudwahnya, panutannya para lelaki ya sahabat-sahabat Nabi setelah Nabi Muhammad. Panutannya para wanita ya istri-istri Nabi. Tapi ternyata mereka yang merupakan panutan saja, pandangan itu dapat berpengaruh kepada mereka. Allah memerintahkan mereka menahan pandangan agar lebih mensucikan hati mereka. Maka siapa yang menjadi pengikut mereka, yang menjadikan mereka sebagai panutan, betul mencintai sahabat-sahabat Nabi dan istri-istri Nabi, harusnya mencontoh apa yang mereka lakukan. Karena perintah ini walaupun ditujukan kepada istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, lebih utama ditujukan juga kepada kita. Mereka mah hatinya suci, bersih, Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat Nabi. Maka kita lebih membutuhkan untuk menjaga kesucian hati kita dengan menahan pandangan. Yaqulu Rabbuna jallat qudratuh fi haqqi ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa.
فأخبر الله رب العالمين نساء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنهن لسن كأحد من النساء إن اتقين الله تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول باللين فيه وترفيق النبرة فنهى الله رب العالمين عن الخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32, Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul. Allah melarang istri-istri Nabi untuk ketika bersuara itu melembut-lembutkan suaranya. Ini banyak dilakukan oleh wanita. Begitu bangga kadang wanita kalau disebut suaranya lembut. Hati-hati Bu, karena banyak para lelaki itu yang tidak kuasa menahan ya ketika mendengar suara yang lembut, pikirannya langsung kemana-mana. Jadi kalau berbicara ya jangan dibas-basin kayak laki-laki juga, tapi maksudnya jangan dilembut-lembutkan. Karena banyak wanita yang melembut-lembutkan. Fala takhda'na bil qaul. Jangan dilembut-lembutkan. Ya. Ini larangan, ini lagi bicara biasa nih, enggak boleh dilembut-lembutkan. Secukupnya saja bagi wanita. Ini perintah Allah kepada siapa? Istri-istri Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang bilang lagu Islami kemudian yang nyanyinya perempuan suaranya didayuh-dayuhkan, itu kira-kira betul apa tidak? Padahal bicara saja nggak boleh dilembut-lembutkan. Apalagi bernyanyi. Nggak sinkron lagu Islami dengan wanita sebagai penyanyi. وأمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر فقال ربنا جلت قدرته قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يهديكم الله يعني إذا أتت نظرة الفجأة فاصرف بصرك وهذا واجب وفرض. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menjaga pandangan mereka. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin untuk menjaga pandangan mereka. Jadi jika melihat pandangan yang diharamkan, itu segera untuk dipalingkan. Wa yahfadhu furujahum qawlan wahida fahadha laysa fihi syai'un min tab'id. Wa innama huwa kullun yu'ta bihi kullan min ghairi tafriq. Wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Allah di ayat selanjutnya mengatakan wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Jaga pandangan dan menjaga kemaluan. Karena ini bersangkut paut, Pak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa bermula semuanya itu dari pandangan. Pandangan itu ketika masuk dari pandangan ini transfer masuk ke dalam hati. Nanti hati itu memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk bergerak. Dia perintahkan kaki, datangi. Dia melihat wanita nih. Dari pandangannya dia lihat wanita, dia suka. Dia merintahkan kepada hati. Kata hati apa? Datangi. Langkahkan kaki. Berangkat si kaki ini mendekati wanita tersebut. Kemudian hati memerintahkan lisan. Tanya siapa namanya. Kemudian hati memerintahkan tangan untuk bersalaman dengannya. Hati memerintahkan seluruh anggota tubuh hingga akhirnya sampai kepada perzinahan. Ujung-ujungnya seperti itu. Dan semua bermula dari apa? Pandangan. Maka ketika pandangannya kita jaga, tidak ada informasi yang masuk ke dalam hati. Hatinya jadi bersih. Tapi kalau hati ini dikirimi terus informasi dari mata, maka hati ini akan kotor. Ketika hati kotor, dia akan memerintahkan anggota tubuh untuk perkara yang kotor. Tapi ketika pandangan ini kita jaga, maka tidak ada informasi buruk masuk ke hati, hati bersih. Hati yang bersih ini akan memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka perlu dijaga. Apa yang masuk ke dalam hati kita itu perlu dijaga. Dari pandangan, dari pendengaran, itu harus dijaga. Karena kalau yang masuk
lewat mata yang buruk, lewat telinga yang buruk, hati kita ini akan buruk. Dan hati ini adalah kaptennya dalam anggota tubuh. Ketika hati buruk, memerintahkan anggota tubuh untuk perkara yang buruk. Tapi kalau kita tahan pandangan kita, tahan pendengaran kita dari perkara yang buruk, semua yang masuk Al-Quran yang kita dengar, ayat Al-Quran yang kita baca, tausiah yang kita dengarkan, ya, hal-hal yang haram yang kita, hal-hal yang halal yang kita lihat, ya, maka semua yang masuk tuh sesuatu yang bersih. Maka ketika yang bersih masuk ke hati, hati akan memerintahkan kaki untuk perkara yang baik. Suruhnya kemana? Ke masjid. Hati suruh tangan untuk bersedekah. Hati suruh lisan untuk bicara yang baik. Semua. Jadi transferan ke dalam tubuh itu yang harus dijaga. Makanya di sini ditekankan pandangan dan pendengaran. Ini kalau dijaga luar biasa. Makanya coba lihat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan orang cenderung yang dia dengarkan apa? Al-Quran. Yang dia baca Al-Quran. Biasanya orang meminimalisir dari memandang sesuatu yang haram. Jarang orang tuh Ramadan yang masih awam pun jarang yang nonton TV, nonton apa jarang. Mereka meminimalisir. Makanya kita lihat kebaikan tuh banyak. Ya. Karena memang yang masuk ke hati mereka semua baik. Makanya mereka lebih terdorong untuk melakukan perkara yang baik. Masjid lebih penuh, orang yang bersedekah lebih banyak. Kemudian santunan kepada yatim piatu lebih banyak di bulan Ramadan. Karena hati dalam keadaan yang baik. تحسب أن النظر إذا ما سرح في محارم الله رب العالمين نظر في صورة صامتة مطبوعة أو صارت صورة ناطقة مشاهدة مبصرة تظن أن ذلك مما كنزته لنفسك دنيا وآخرة وأن ذلك مما حصلته لك ذخرا وأن ذلك مما قد حزته لديك كنزا مكنوزا واهم أنت يا صاحبي فينبغي علينا أن نعود من قريب وأن نفزع إلى رب العالمين وأن نترك المعاصي جانبا وأن نغادر هذا الفحش الفاحش الذي تعج به الدنيا. Jadi semua yang harus kita lakukan adalah ketika betul-betul kita menganggap saya sudah hijrah, maka hijrahkan pandangan kita. Hijrahkan juga pendengaran kita. Jangan mendengarkan lahu wat tarab, mendengarkan musik dan yang semisal dengannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif." Akan datang kepada umatku suatu kaum yang mereka akan menghalalkan apa? Sutra bagi laki-laki, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik. Ini banyak. Zina dihalalkan, nggak apa-apa. Kan betul nggak? Banyak yang menghalalkan zina kan? Wanita muslimah menikah dengan orang kafir, itu perzinahan. Ada yang menghalalkan sekarang? Ada. Sutra bagi laki-laki? Ada. Khamr? Ada. Nggak apa-apa selama hanya menghangatkan tubuh. Saya pikir dulu nggak ada, ini bohong. Hanya menghangatkan tubuh itu, kayaknya nggak ada yang berfatwa demikian. Ada. Saya pernah Pak naik pesawat sebelah saya, orang Turki, terus zikir sepanjang jalan dia. Bawa tasbih zikir. Istighfar, beristighfar, bertasbih, bertahmid. Kemudian ketika ada pramugari menawarkan minuman, dia bilang, izin. Kata dia, saya izin mau minum whisky. Saya ini bercanda. Saya tidak hiraukan. Ternyata betul, dia mesen 2 gelas. Dia minum 2 gelas whisky tersebut. Kemudian lanjut zikir lagi. Saya jadi kebingungan. Ternyata betul ada yang menghalalkan khamr. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu dulu kayaknya bukan di zaman ini deh, mungkin zaman nanti gitu. Ternyata di zaman ini ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'azif, menghalalkan musik, ada tidak? Ada. Tapi yang menghalalkan ini kalau ditanya musik apa yang halal, bingung juga. Musik rock halal? Oh, kalau rock, kenapa? Dangdut? Bingung juga, dia yang jadi kebingungan sendiri.
Karena kalau dikatakan yang halal hanya musik pop saja, yang orang biasa dengan musik dangdut akan protes. Kalau dihalalkan musik dangdut, yang biasa dengan musik rock akan protes. Jadi kebingungan sendiri nanti. Musik apa yang halal? Jenis genrenya apa yang halal? Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut. Akan ada yang menghalalkan. Berarti kalau akan ada yang menghalalkan, hukum asalnya apa? Haram. Oh tidak, itu jika lafadznya tidak baik. Itu beda lagi. Jadi musiknya sendiri haram. Sebagaimana mayoritas pendapat para ulama. Hanya Ibnu Hazm saja yang membolehkan satu. Ibnu Hazm saja. Dan ini kata para ulama ketergelinciran beliau. Rahimahullah. Tapi mayoritas semua mengharamkan. Kalau betul bermadhab Syafi'i, ambil dong pendapat Imam Syafi'i tentang musik. Kalau betul bermadhab Hambali, ambil dong pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang musik. Jangan mengaku bermadhab Imam Syafi'i, tetapi yang diambil hanya apa yang sependapat dengan hawa nafsunya saja dari pendapat Imam Syafi'i. Ini namanya tidak adil. Semua ulama 4 madhab mengharamkan. Kemudian tidak diambil pendapatnya. Ini aneh, sesuatu yang mengherankan. Ini alat musiknya sudah diharamkan. Ini yang pertama. Ketika ada lafaz atau ketika dinyanyikan oleh wanita, maka ini keharaman yang kedua. Karena tadi wanita suaranya tidak boleh untuk lembut-lembutkan, larangan dari Allah, wala takhda'na fala takhda'na bil qaul. Enggak boleh. Yang ketiga, jika kata-katanya tidak baik. Ini keharaman yang ketiga. Yang keempat, jika sambil menari-nari, berjoget-joget. Ini keharaman yang keempat. Ini anehnya bergabung semua keharaman ini dengan dalil cinta Nabi kadang. Bikin acara cinta kepada Nabi, di sana ada musik yang nyanyinya perempuan sambil joget-joget, kata-katanya pun tidak baik. Subhanallah. Yang kelima juga kadang di sana misalkan ada yang minum bikin acara satu musik, kemudian di sana ada orang-orang minum khamr, ini keharaman yang kelima, menyebabkan orang berbuat kemaksiatan. Jadi kalau hanya alat musiknya saja, kata-katanya baik, yang nyanyinya laki-laki, dia tidak masuk keharaman yang kedua, ketiga, keempat. Tapi yang pertama, yaitu haramnya alat musik. Jadi ini keharamannya. Maka kita harus menghindarkan, sucikan hati kita dari hal tersebut. Karena kata Ibnul Qayyim apa? Tidak akan menyatu dalam hati seseorang. Maka coba, kalau masih ada yang berpendapat, bagi saya sih halal. Coba, saya pengen tahu, Anda bikin eksperimen, coba. 1 pekan, itu jangan dengarkan dulu. Biasa mendengarkan nih, jangan dengarkan dulu. 1 pekan saja. Dengarkannya Al-Quran. Dengarkannya Al-Quran. Dengarkannya hadis. Nanti setelah 1 pekan, akan terasa perbedaannya. Betul tidak sih yang disabdakan oleh Nabi, yang difirmankan oleh Allah? Pasti betul. Cuman kadang hati ini kan penasaran, merasa enggak seperti itu. Coba praktekkan. Jauhkan dari yang namanya musik 1 pekan saja. Itu akan melihat perbedaan yang sangat dahsyat. Hati yang tadinya dimasuki musik, kemudian tidak dimasuki musik akan berbeda. Begitupun pandangan. Pandangan yang tadinya dilihat diisi dengan hal-hal yang haram, kemudian ditutup dari hal-hal yang haram, itu pun akan ada perubahan dalam hati seorang hamba. Ini masuknya itu lewat sini nih, pandangan dan pendengaran. Kalau ini ditutup dari yang haram, hati insya Allah menjadi bersih. Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan, itu adalah momen bagi kita untuk menjaga pandangan dan hati kita. Ibadallah, ala inna fi ahdathil hijrah ma yad'una ila an nakuna muhajirina minal lahzah wa fit taw. مهاجرين من الذنوب إلى الطاعات ومن الآثام والمعاصي إلى الارتماء على جنابات الرحمات وإلى العودة إلى رب الأرض والسماوات. عسى الله رب العالمين أن يجعل لنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أوفى نصيب إنه على كل شيء قدير. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya ahdathul hijrah, perkara hijrah ini memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang hijrah
kepada Allah Subhanahu wa taala, menghijrahkan diri kita dari dosa menuju ketaatan, dari perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan menuju perkara-perkara yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Rabb bumi dan langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita merupakan hamba-hamba Allah yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara kafah, dengan secara menyeluruh. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha kuasa untuk melakukan segalanya. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah sesuatu yang ditekankan dalam syariat yang mulia ini. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam kitab ini tentang mafhum hijrah yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ternyata hijrah itu tidak hanya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Tidak hanya berpindah hijrah dari tempat kafir ke tempat muslim. Hijrah itu tidak hanya berpindah atau berubah penampilan saja. Yang tadinya tidak menggunakan pakaian islami menjadi berpakaian islami. Hijrah itu tidak hanya wanita yang tadinya tidak berkerudung kemudian menjadi berjilbab. Tidak hanya itu saja. Hijrah itu menjaga lisan. Hijrah itu menjaga pandangan. Hijrah itu menjaga pendengaran. Hijrah itu dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dari kemungkaran menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang mengaku dirinya telah berhijrah, maka berusahalah untuk menggapai hijrah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya nampak secara zahir, tapi batin kita pun harus dilatih, harus tazkiyatun nufus, mensucikan hati. Dan tadi mensucikan hati itu dengan apa? Mensucikan hati itu salah satu caranya dengan menahan diri kita dari perkara-perkara yang haram, dari makanan yang haram, pandangan yang haram, pendengaran yang haram. Semua kita tahan. InsyaAllah hati kita menjadi bersih. Itulah pembahasan dari kitab Al-Mafahimus Sahihah lil Hijrati ilallahi wa Rasuli dari Syekh Muhammad Ruslan hafizallahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama dari Mesir ya, Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita bahas dari kitab ini selama 10 pertemuan kalau tidak salah bermanfaat untuk ana secara pribadi dan untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga Allah mudahkan pertemuan kita di ta'lim selanjutnya. Dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan itu seperti pohon tanpa buah. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Bermanfaat dia, iya. Bisa dipakai tempat berteduh, iya. Tapi kemanfaatannya tidak maksimal. Kita punya ilmu bermanfaat, iya. Bisa disampaikan kepada orang. Tapi kalau tidak diamalkan, ya ibarat pohon tanpa buah. Maka kita penting untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki walaupun sedikit, karena itulah thamarah, hasil yang diinginkan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.